Dengan adanya data yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang yang menyampaikan bahwa sejak Januari 2023 hingga kini, temuan kasus HIV/AIDS di daerah itu mencapai 358 kasus. Dan jumlah tersebut 80% diantaranya akibat dari perilaku seksual. Sedangkan sisa 20% hanya sedikit ditemukan akibat jarum suntik sembarangan dan ibu hamil mengidap HIV. Dan seperti apa penjelasannya, kami akan coba kembali hubungkan komunikasi kita bersama dengan Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Palembang, Bapak Yudi Setiawan. Halo Pak Yudi, sudah bersama saya kembali Pak Yudi? Halo Mas Ari, ya. Baik, Pak Yudi, terkait dengan data yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan, seperti apa nih Pak update-nya Pak? Ya, jadi dari Januari sampai sekarang kasus HIV di Kota Palembang itu totalnya 358 ya. Dari 358 itu 283-nya HIV, lalu 75-nya adalah AIDS ya. Jadi perlu dipahami masyarakat juga bahwa kalau HIV adalah orang yang terinfeksi HIV dan dia tidak ada gejala. Tetapi kalau AIDS, orang yang tadinya sudah terinfeksi HIV, timbul gejala, itu sudah masuk ke fase AIDS ya. Totalnya ada 358. Baik, data itu dari Januari hingga November ini Pak ya? Hingga November. Nah, sebenarnya data itu cenderung fenomena gunung es. Cenderung bahwa yang ditemukan itu pasti lebih kecil dari kenyataan yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Jadi bisa saja angkanya bisa 500, 1000 atau 10.000, kita tidak tahu. Yang kita temukan itu adalah orang-orang yang berisiko yang kita lakukan screening atau kita lakukan tes dengan dilakukan tes sampel darah ya. Ya. Oke, ini terbilang cukup banyak tidak Pak dari angka yang terdata ini? Karena kan ruang lingkup ini cukup banyak ya, dari Januari hingga November kan cukup jauh ini rentan bulannya Pak ya? Ya, ini cukup banyak ya. Kalau dibandingkan dengan kemarin 2022 itu, kita dari Januari sampai Desember 2022 351. Artinya sekarang saja sudah baru sampai November ada 358 ya. Nah, yang dibandingkan dengan 2020 malah lebih kecil lagi ya. 2021 itu 146 hanya ditemukan kan. Tapi kenapa sedikit ini, karena di 2020 itu kan COVID ya, kita masih COVID, kita melakukan screening, mengumpulkan orang yang berisiko untuk dilakukan tes HIV itu sangat sulit sekali ya. Jadi ini faktor pengaruhnya adalah karena tes yang dilakukan. Jadi semakin banyak tes yang dilakukan pada orang berisiko, kemungkinan besar HIV/AIDS itu akan banyak juga ketemu. Ya, ini tergantung dari sejauh mana usaha kita untuk mendeteksi kasus tersebut Pak ya? Ya, jadi pada beberapa kelompok berisiko harus kita lakukan testing dan mereka harus mau. Kalau tidak mau, itu petugas kesehatan akan mengedukasi, mengajak supaya mereka mau dilakukan tes. Ya, itu ada 8 kelompok yang berisiko. Ya, di antaranya apa saja mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar kami nih Pak Yudi? Ya, di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu layanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan, itu ada 8 kelompok orang yang berisiko HIV dan harus dites HIV. Nah, yang pertama adalah ibu hamil. Ibu hamil wajib dites HIV. Kedua adalah pasien tuberkulosis. Jadi orang yang menderita tuberkulosis harus dites HIV ya. Ketiga adalah pasien IMS, orang yang mengalami penyakit infeksi menular seksual. Sebenarnya HIV IMS juga, tetapi ada beberapa IMS yang lain ya, infeksi menular seksual yang lain seperti penyakit sifilis ataupun GO dan sebagainya ya. Tapi yang paling menakutkan tentunya HIV. Itu yang keempat. Nah, yang kelima yang wajib dites HIV adalah pemakai nafsa suntik. Orang yang pakai narkotika, pakai jenis suntik ya. Karena kemungkinan dia jarumnya tidak diganti ya. Satu jarum ya dipakai pada beberapa orang. Lalu yang keenam ada kelompok laki-laki seks laki-laki. Yang ketujuh adalah pada kelompok transgender ya. Nah, yang kedelapan pada kelompok warga binaan pemasyarakatan.
Nah, 8 kelompok itulah yang wajib dilakukan tes HIV. Baik, dari beberapa 8 kategori ini yang paling banyak ini yang mana Pak untuk Kota Palembang sendiri? Nah, ini sudah kami petakan datanya di tahun 2023 ini kan ada 358. Ya. Dari 358 HIV dan AIDS yang kami temukan, itu 195-nya adalah pada golongan LSL atau laki-laki, seks laki-laki atau homoseksual. Oh. Jadi yang paling banyak itu di kelompok homoseksual, itu Mas Ari. Ada 195. Oke. Dari 358 tadi, hampir 200 itu tepatnya di angka 195 adalah kelompok laki-laki, seks laki-laki atau homoseksual. Lebih dari 50% dari total 358 artinya Pak Yudi. Dari 358. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita bersama ya, karena fenomena ini sepertinya hampir sama ya polanya di kota-kota besar lain seperti di Jakarta, Bandung, Jogja atau kota-kota besar lainnya, bahwa kelompok yang berisiko yang terinfeksi HIV/AIDS ini mayoritas didominasi ada pada kelompok homoseksual atau laki-laki, seks laki-laki. Ya, ini di sisi lain juga miris Pak Yudi, jika memang mungkin apa yang menjadi penyebabnya adalah lawan jenis yang dalam kategori normal mungkin ya masih bisa dikatakan wajar, tapi ini adalah yang dua kesalahan yang mungkin bisa kita soroti. Yang pertama adalah perilaku homoseksualnya, kemudian yang kedua adalah berakibat pada HIV/AIDS-nya ini sendiri. HIV/AIDS-nya sendiri. Ya. Baik, nah, kita tidak tahu nih kenapa kecenderungan ini semakin lama semakin banyak ya. Apakah karena ada informasi melalui teknologi informasi sehingga cepat ya, atau komunitas itu memang semakin lama semakin banyak. Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama supaya kelompok ini jangan semakin lama semakin banyak. Itu Mas Ari. Iya. Tapi dari pemeriksaan yang dilakukan kepada rekan-rekan dari homoseksual ini dilakukan di mana nih Pak? Ruang lingkupnya artinya kan diketahui nih, sehingga akhirnya mungkin data tersebut hadir lebih dari 50% dari total 358 kasus ini Pak. Ya, jadi dari 358 ada 195 orang masuk dalam kategori faktor risikonya dari homoseksual atau laki-laki, seks laki-laki. Nah, ini kita temukan melalui komunitas ya. Jadi di dalam program penanggulangan HIV ini kita ada komunitas atau juga ada beberapa lembaga swadaya masyarakat yang membantu kita menjangkau kelompok-kelompok ini, karena kita mau masuk ke kelompok ini kan boleh dikatakan kelompok ini kan dalam tanda kutip hidden, mereka tersembunyi, kita tidak tahu. Nah, LSM, komunitas yang kita libatkan ini, mereka mempunyai link untuk masuk ke sana, sehingga mereka mau dilakukan edukasi tentang HIV dan mau dilakukan tes HIV. Nah, itulah ketemunya 195 tuh Mas Ari. Baik, ini jika memang nanti lebih digiatkan kembali untuk menyasar kaum homoseksual ini, artinya akan juga terungkap semakin banyaknya dari jumlah yang ada ini artinya Pak ya? Ya, semakin banyak orang yang berisiko ini kita lakukan tes HIV, jadi kemungkinan besar mereka semakin banyak juga ketemu. Nah, harapan kita seperti itu Mas Ari. Jadi kalau kita bisa menjangkau mereka dalam kaitan kita bisa mengedukasi, kita bisa mengajak mereka untuk testing, artinya mereka mempunyai kesadaran nanti masuk ke tahap pengobatan. Yang HIV dan AIDS ini kan sudah masuk dalam tahap pengobatan nih. Ini masyarakat perlu tahu juga bahwa HIV itu sudah ada obatnya antiretroviral. Ya. Berarti bisa disembuhkan tidak Pak? Nah, jadi HIV ini adalah salah satu penyakit yang kategorinya tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa kita katakan kategorinya terkendali ya. Kapan dia terkendali? Kalau dia konsumsi antiretroviralnya teratur, lalu dia menjaga pola hidupnya, artinya tidak bergonta-ganti pasangan, ya mudah-mudahan viral load atau kandungan virus HIV dalam darah itu jika bisa turun dan dia bisa survive. Jadi dia bisa sama seperti orang yang tidak HIV, bisa melakukan aktivitas normal seperti biasa, ya, bisa bekerja. Nah, itu yang kita harapkan Mas Ari. Mereka semakin banyak yang ketemu, kita edukasi, kita kasih obat, dan tentunya harapan kita
mereka juga bisa merubah ke arah perubahan perilaku. Tadinya seks bebas ya, bergonta-ganti pasangan menjadi orang yang bersih, tidak melakukan seks bebas dan sebagainya. Itu harapan kami dari Dinas Kesehatan, Mas Ari. Iya, Pak. Sebelum kita masuk ke kategori yang lainnya yang hingga akhirnya menyebabkan adanya kasus HIV/AIDS ini, kita masih fokus di homoseksual. Artinya pria dan pria, tiba saat nanti mungkin mereka nanti berumah tangga dan mengenal lawan jenis dengan wanita misalnya. Apakah itu juga akan menularkan, Pak, untuk si wanitanya, misal seandainya seperti itu? Ya, jadi HIV ini adalah suatu penyakit yang menular melalui hubungan seksual ya. Jadi ada kontak cairan itu ada 4 ya. Ada cairan darah. Jadi orang HIV kalau darahnya masuk ke dalam tubuh orang lain yang tidak HIV, kemungkinan besar orang yang terkontak darah itu akan HIV juga ya. Nah, cairan kedua adalah cairan sperma, lalu yang ketiga cairan vagina, dan yang keempat adalah ASI, air susu ibu dari ibu yang HIV, itu memberikan ASI-nya kepada bayinya akan terinfeksi HIV juga. Nah, ini yang perlu dipahami masyarakat bahwa HIV itu tidak menular melalui sentuhan tangan biasa, batuk, droplet seperti COVID ya. Jadi kalau 4 cairan itu tidak ada pertukaran, orang lain yang berada di sekitar orang yang HIV itu akan aman. Yang perlu dipahami, Mas Ari. Jadi sekali lagi bahwa yang paling penting pencegahannya atau preventifnya adalah ke arah pendekatan perubahan perilaku. Oke, baik. Tapi di sisi lain ini cukup mengkhawatirkan, mengingat juga jika tidak dicegah atau dikendalikan akan semakin banyak generasi muda kita yang akan mengidap HIV/AIDS, Pak ya. Artinya juga seperti rantai gitu ya, akan terus menular dengan korban yang lainnya. Ini yang ditakutkan. Nah, itu Mas Ari. Jadi pencegahannya sekali lagi tidak hanya sektor kesehatan yang bekerja. Kami berharap dari sektor kesehatan dibantu lintas sektor agama, lintas sektor pendidikan ya. Bagaimana penguatan moral, penguatan penanaman budi luhur bahwa hubungan sesama seks itu adalah melanggar norma dan tidak sesuai dengan aturan agama. Nah, itu yang perlu dipahami di masyarakat. Jadi pada yang mempunyai anak ya, dari kecil sudah ditanamkan pemahaman nilai-nilai moral tersebut, yang mudah-mudahan dia tidak akan jadi homoseksual begitu dia dewasa. Baik, itu dari kriteria atau masuk ke kategori homoseksual. Dari sisa kurang dari 50% berikutnya, ini yang paling banyak di sisi mana, Pak? Nah, setelah homoseksual, tadi kan homoseksual 195 tuh dari 368. Nah, yang kedua adalah heteroseksual, hubungan seksual berbeda jenis kelamin ya, heteroseksual laki dan perempuan itu ada 123. 123? Ya, 123. Jadi kalau kita jumlahkan berapa tuh? Hampir 300 lebih lah ya. 318 ya. 318 dari 358 itu penularannya lewat hubungan seksual. Nah, ini justru ada nih 15 nih. Saya lupa ada data lagi, 15 biseksual. Jadi dia berhubungan seksual bisa laki, bisa perempuan. Ada 15 orang di data kami. Jadi ada berapa tuh? Ada 333 tuh dari 358. Jadi sesuai teori memang benar tuh bahwa HIV ini menularnya lewat hubungan seksual sekitar 80%. Kalau kita hitung udah lebih nih, 333 dibagi 358, mungkin udah 90% lah ya. Lewat hubungan seksual. Yang lain baru ya. Ada yang dari kelompok dari ibu ke hanya anak. 25, sisanya hanya 25 nih Pak ya, yang mungkin. Ya, ada yang ibu hamil, ibu hamil terinfeksi HIV, ya kita nggak tahu dapat dari mana ya. Ada juga pemakai nafas suntik, ada 4 orang nih. Orang yang narkoba jenis suntik 2023 ini ada 4 orang yang kita catat ya. Tapi yang paling berisiko menjadi perhatian adalah lewat hubungan seksual. Ya, ini hubungan seksual bisa dikategorikan seksual bebas dari seluruh kategori, mulai dari homoseksual, heteroseksual, dan juga biseksual yang mungkin menjadi perhatian serius dari pemerintah kota juga, Pak ya? Iya.
Baik. Nah, dari data ini apa yang akan dilakukan untuk selanjutnya, Pak? Ini kan sudah di penghujung tahun 2023, di bulan November. Apakah nanti Desember hingga tahun 2024 akan kembali ditingkatkan ini, Pak, untuk pemeriksaannya? Ya, tentunya kami tetap mengedukasi masyarakat ya, melibatkan lintas sektor. Tadi sudah saya sebutkan lintas sektor bisa dari Kementerian Agama, lintas sektor dari Dinas Pendidikan, berupaya mengedukasi masyarakat. Jadi misalnya di sektor pendidikan ini, sektor pendidikan pada siswa baru masuk SMP ataupun baru masuk SMA, itu sektor pendidikan kalau bisa mereka setiap sekolah itu minta tuh kepada petugas puskesmas supaya memasukkan informasi tentang HIV/AIDS. Mulai apa itu HIV/AIDS, terus gejala HIV/AIDS, dan yang paling penting adalah pencegahannya. Nah, sehingga kalau anak-anak yang masih muda ini memahami apa itu HIV/AIDS dan mereka bisa melakukan pencegahan HIV/AIDS, harapan kita dalam jangka panjang entah 5 tahun atau berapa tahun ke depan, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang bebas dari HIV. Dan tentunya kalau mayoritas generasi kita kuat dan tidak terinfeksi HIV, ya artinya generasi kita menjadi generasi harapan bangsa ya. Tapi berbeda kalau generasinya banyak yang homoseksual lalu HIV ya. Nah, ini yang kita khawatirkan nih. Jadi sekali lagi, kesehatan hanya berperan di edukasi, melakukan screening, memberikan pengobatan. Tetapi harapan kami seperti Dinas Pendidikan itu secara aktif, begitu ada siswa baru minta tuh kepada puskesmas terdekat untuk mengedukasi siswa yang baru tentang pencegahan HIV. Pak, untuk rentan usia dari seluruh masyarakat atau mungkin warga Palembang yang terinfeksi HIV ini di usia produktif, Pak ya? Ya, ini dari 358 yang kami data, ada 234 di usia 25 sampai 49. Ya, jadi 234-nya dari 358 ini usia 25-49, artinya kalau kita lihat usia 25 sampai 49 itu usia produktif ya. Usia produktif. Nah, kita mungkin kaitan dengan yang tadi bahwa golongan homoseksual, heteroseksual, termasuk biseksual, usia produktif, usia mereka beraktivitas, bertemu dengan banyak orang. Ya, itu menjadi penyebab ya, artinya sekali lagi pengendalian benar-benar perilaku ya. Jadi kalau perilakunya memang perilaku yang bagus, perilaku yang memang tidak seks bebas ya, walaupun dia masuk usia produktif, ya mudah-mudahan dia tidak masuk ke angka 234 ini. Tapi ada juga nih Mas Ari, ada 7 orang nih di data kami usianya di bawah 4 tahun. Usia di bawah 4 itu yang tertular karena air susu tadi ya, balita ya? Iya. Kemungkinan dari ibu hamil. Jadi ibu yang hamil kalau dia positif HIV dan tidak melakukan pengobatan, itu akan menginfeksi HIV-nya kepada janin yang masih di dalam kandungan. Nah, itulah mengapa di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 2019 dimasukkan salah satu yang wajib di tes HIV, semua ibu hamil. Jadi semua ibu hamil wajib dites HIV. Apakah dia ibu hamil ini mempunyai gejala atau tidak mempunyai gejala, atau kita tutup mata dengan perilaku suaminya, kita tidak tahu. Tapi semua ibu hamil wajib tes HIV. Tujuannya adalah supaya kita tahu status HIV-nya. Nah, kalau dia negatif, bagus. Tetapi kalau dia positif HIV, kita harus masuk treatment, masuk pengobatan. Nah, kalau masuk antiretroviral pada ibu hamil lebih kurang 6 bulan, kalau ibu hamil itu positif HIV, ya secara teori kemungkinan besar bayi yang lahir juga negatif. Ya, baik. Pak Yudi, ini mungkin ini yang perlu diedukasi kepada masyarakat juga ya. Mungkin di antara kita ada yang merasakan ciri-ciri khusus terkait dengan terkena penyakit HIV. Apakah ada yang mungkin juga jika merasakan dari generasi muda kita segera memeriksakan dan mencegah agar tidak semakin menyebar ini, Pak Yudi? Apakah ada, Pak Yudi, ciri-ciri khususnya? Ya, yang pertama perlu dipahami masyarakat, HIV itu adalah suatu kondisi orang yang terinfeksi human immunodeficiency virus yang menyebabkan penurunan daya tahan tubuh ya. Nah, orang yang terinfeksi HIV, dia belum masuk ke fase AIDS, itu tidak ada gejala. Berapa lama fase tidak ada gejala? Rata-rata 5 sampai 10 tahun. Nah, kalau
kita ilustrasikan saja satu orang laki-laki terinfeksi HIV, dia tidak ada gejala, tetapi begitu dia berhubungan seks dengan orang lain itu juga akan berisiko terinfeksi HIV/AIDS. Ya. Nah, kapan dia timbul gejala? Dia timbul gejala kalau sudah masuk fase AIDS. Ya, mulai dari diare berkepanjangan, diarenya lebih dari 1 bulan, diare terus ya. Dicari penyebab, minum obat nggak ada respon. Terus juga ada demam, ya nama juga orang sedang terinfeksi virus ya. Ada juga yang sampai pengurang nafsu makan, ada juga ada semacam jamur di mulut, kita sebut candida oral ya. Jadi di mulutnya tumbuh jamur, ada juga kita sebut PPE, popular pruritic eruption, jadi bintik-bintik hitam yang melebar di kulit ya. Nah, itu harus diwaspadai. Tapi kita tidak bisa menuduh, menjudge orang yang mempunyai gejala tersebut HIV tanpa kita lakukan tes HIV. Jadi memastikannya adalah orang tua harus kita tes HIV. Baik, ini artinya juga ada kesadaran dari diri sendiri untuk memeriksakan kepada dinas kesehatan. Ini bisa diperiksakan di vaskes terdekat puskesmas bisa, Pak? Semua puskesmas, Mas Ari, kita ada 42 puskesmas, sudah kita support dengan rapid diagnostic test RDT HIV dan itu tidak mesti bayar, ya gratis. Jadi kalau ada orang yang merasa sepertinya saya seks bebas ya, saya gonta-ganti pasangan, artinya kita akan memasukkan dia sebagai orang yang seks bebas. Nanti dia datang ke puskesmas, nanti di konseling, diedukasi oleh petugas yang ada di puskesmas. Dan yang paling penting sekali bahwa hasil dari pemeriksaan itu tetap kita jaga konfidensialnya. Jadi kerahasiaan hasil tes itu tetap dijaga. Ya, jadi petugas tidak boleh mempublikasikan si A yang baru datang tuh HIV, tidak boleh. Ya. Jadi semua penyakit termasuk HIV, karena HIV termasuk penyakit yang sensitif. Ya, jadi termasuk sensitif. Kenapa? Karena terjadi diskriminasi pada orang yang HIV, kadang dijauhi, diusir, padahal yang dijauh itu kan bukan orangnya tetapi penyakitnya. Itu yang perlu dipahami masyarakat ya. Baik. Ini menjadi salah satu pelajaran penting untuk kita semua, selain juga dari sisi edukasi tapi juga sebagai pengetahuan untuk kita. Artinya Anda masyarakat jika ada rasa khawatir dan juga penasaran mungkin bisa langsung saya memeriksakan ke vaskes terdekat, ke puskesmas yang ada di wilayah Kota Palembang dan sekitarnya agar bisa mencegah agar dia juga tidak bertambah adanya penyebaran kasus HIV/AIDS ini di lingkungan kita, Pak Yudi ya. Baik, terima kasih Pak Yudi sudah bersama El Sinta Pak pada siang hari ini untuk informasi bersama kami, Pak. Oke, sama-sama Mas Arik. Salam sehat selalu Pak Yudi ya. Amin, salam sehat juga ya. Makasih. Baik, demikian tadi pendengar, Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Palembang, Yudi Setiawan. Sinta Palembang News and Talk.